Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube Freddy Sudaryanto seputar kasus Jalan Cagak Subang. Siapakah yang mengendarai mobil Alphard pada saat jam 6 pagi adanya gerakan mobil Alphard untuk membalikan posisinya dari posisi menghadap ke arah utara dibalik menjadi posisi menghadap ke selatan. Siapakah ini? Tentu ini menjadi misteri. Kalau misalkan dikaitkan dengan mobil mobil Alphard, terlepas apakah itu menggunakan kunci otomatis ataupun tidak, ya. Tapi kita sekarang dah membahas siapa yang mengendarainya. Apakah mungkin pengendara mobil Alphard adalah orang yang diduga mungkin saja, yaitu orang yang diminta tolong mengendarai atau memarkirkan mobil dan kemudian setelah itu diminta untuk kembali pulang. Apakah mungkin seperti itu? Kemudian kedua, apakah mungkin yang mengendarai mobil Alphard adalah seseorang yang memang belum terlatih untuk mengendarai mobil Alphard? Kemudian yang ketiga, kalau itu diminta untuk mengendarai mobil Alphard, tentunya yang diminta adalah orang yang dikenal oleh seseorang dan tentunya bukan orang jauh. Asumsi-asumsi dugaan banyak sekali. Ya, ada yang asumsi mengatakan bahwa yang mengendarai mobil itu Yoris, karena diduga Yoris adalah satu-satunya orang yang bisa mengendarai mobil Alphard. Ya, dugaan-dugaan ke arah sana ya saja wajar-wajar saja karena memang bisa menjadi sebab karena ya Yoris juga pemilik kendaraan tersebut, bukan pemilik, sering menggunakan kendaraan tersebut. Tetapi kan menurut alibi yang disampaikan Yoris sedang tidur di rumahnya, jadi itu sudah terpatahkan. Nah, apakah misalkan sekarang ada orang yang diminta tolong oleh seseorang, katakanlah seseorang ini seorang dalang, untuk diminta tolong untuk memarkirkan posisi mobil sehubungan akan memasukkan kedua korban ke dalam mobil Alphard. Nah, tentunya kita kalau misalkan informasinya misalkan dugaan adalah orang luar dan kalau dilihat adalah menurut keterangan kulitnya ya putih, kemudian ada sipit-sipit sedikit, rambutnya cepak, kemudian menggunakan baju kotak-kotak seperti itu, ya kita tidak bisa menentukan kira-kira siapa-siapanya karena memang di sketsa tersebut tidak jelas. Tapi sekali lagi kalau misalkan itu diminta, berarti orang inilah orang yang dikenal dan orang dekat. Artinya dekat itu tidak jauh tempatnya dan mudah dihubungi. Orang kenal berarti ada hubungan yang sangat dekat. Karena begini, kalau menyuruh orang lain, kalau tidak ada kedekatan, ya tidak ada kedekatan emosional, katakanlah kalau misalkan saya punya teman, teman itu adalah teman dekat, maka kita akan mudah untuk meminta tolong. Tetapi kalau hanya kenal biasa saja, maka susah untuk dimintai tolong. Nah, tentunya kita nanti coba akan terus menganalisa ini. Saya punya cerita bahwa kemarin-kemarin saya mendapatkan cerita. Ada seseorang yang uh, ada seseorang yang apa namanya? Ada seseorang yang memang dia punya hubungan dekat, dia kenal, kemudian apa namanya? Dia pernah dalam suatu organisasi, dalam suatu pekerjaan, ya.
dalam suatu pekerjaan dan dia mengenal satu sama lainnya, mereka saling mengenal dalam satu perusahaan, dalam satu pekerjaan, dan mengetahui bahwa yang bersangkutan juga pernah bekerja bareng dan sering kemana-mana menggunakan kendaraan. Sering kemana-mana menggunakan kendaraan, dan salah seorang di antaranya adalah orang yang memang dekat dengan lingkungan orang-orang yang memang ada di lingkungan keluarga dekat daripada korban. Satu pekerjaan, dan di mana pekerjaannya dia bisa mengendarai kendaraan, dan di dalam pekerjaannya dia selalu bersama-sama. Kemana tempat di pekerjaan itu ditugaskan, dia selalu bersama-sama mengendarai kendaraan. Nah, apakah ada hubungannya dengan mobil Alphard itu? Ya, jelas kita hanya bisa menduga saja. Kita hanya bisa menduga-duga saja apakah berkaitan dengan ini. Apakah berkaitan dengan kemarin-kemarin yang pernah saya dapat informasi bahwa salah satunya mengatakan bahwa memang kita yakini tidak melihat kejadian. Atau mungkinkah orang ini hanya diminta untuk memarkirkan mobil saja? Kalaupun misalkan iya, kemudian kenapa dia tidak melapor kepada pihak kepolisian? Bisa saja pada saat setelah itu, pasca kejadian, orang ini coba untuk diberi tekanan, diberi ancaman semacam kayak gitu untuk tidak bersuara. Mungkin saja orang ini jadi ketakutan. Mungkin saja orang ini menghindar. Mungkin orang ini karena ada tekanan, ancaman, sehingga dia tidak berani bersuara. Karena akan ada akibatnya jika dia bersuara. Nah, kita berharap, siapa tahu kalau memang ini benar, apa yang disampaikan oleh saya ini benar, misalkan ya, dugaan ini benar, maka kita berharap orang ini suatu saat akan terbuka. Suatu saat orang ini akan memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya. Walaupun memang agak susah untuk bisa dijadikan bahwa ini akan terbuka, ya, karena kalau sudah ada ancaman yang dia pikirkan adalah keselamatan, tentunya bukan hanya keselamatan pribadi, tapi juga keselamatan untuk keluarganya, karena dia masih tetap punya keluarga. Karena ancaman itu akan terus berlangsung. Lebih baik diam daripada harus bersuara keluar. Nah, tentunya ini akan berkaitan dengan rangkaian-rangkaian daripada pergerakan mobil Alphard dengan identitas-identitas yang disampaikan, usia sekian-sekian, kulit warna ini, posisi cepak, kemudian dia bersuku Sunda. Apakah ada kaitannya dengan yang saya dapat informasi di luar, bahwa yang bersangkutan adalah pernah dalam satu pekerjaan bisa mengendarai kendaraan? Dan apakah ada ciri-ciri lain bahwa yang bersangkutan mempunyai sikap yang lebih kepada feminisme? Ya, itu hanya dugaan-dugaan saja. Seperti itu. Tentunya ini mungkin sudah dipantau oleh pihak penyidik. Bisa saja seperti itu. Bukan ada asumsi untuk memutarkan, ada asumsi untuk mengarahkan dan sebagainya, atau mencoba membelokkan. Tidak ada sama sekali. Tapi ini adalah hanya dugaan-dugaan saja. Mencermati apa yang kita dapat di media, seperti yang tadi disampaikan, adanya ciri-ciri, data, dengan kemungkinan yang disampaikan oleh pihak Polda Jabar. Nah, mungkin saja pada saat disampaikan minta tolong yang bersangkutan untuk bisa mengendarai itu, kemudian diminta untuk kembali, pada saat itu belum ada ancaman.
Tetapi pasca kejadian baru mulai ada ancaman kepada yang bersangkutan. Tidak ada yang tidak tahu. Semuanya bisa saja terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.